Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih pada topik tentang statistik untuk penelitian, khususnya yaitu membandingkan dua perlakuan atau lebih. Ketika kita ingin membandingkan dua perlakuan atau lebih, maka kita perlu topik yang namanya analisa varian, analysis of variance, ANOVA. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada dua tipe penelitian, yaitu penelitian observasional dan eksperimental. Observasional tidak memerlukan atau tidak ada perlakuan, tidak ada intervensi dari peneliti terhadap sampel. Kemudian eksperimental itu ada perlakuan, ada intervensi peneliti terhadap sampel. Kemudian kita menggunakan analisa varian. Jadi intinya adalah bahwa apakah perlakuan yang kita lakukan, treatment yang kita lakukan itu berpengaruh nyata terhadap variabel yang kita tentukan. Kalau misalkan ada satu variabel yang berpengaruh yang akan kita kaji, kita memerlukan yang namanya ANOVA satu arah, one way ANOVA. Bila ada variabel yang kita kaji, jadi variabel yang kita perlakukan, ada perlakuan dua variabel, maka kita menggunakan ANOVA dua arah, two way ANOVA. Ini ada dua macam, yaitu with replication dengan pengulangan dan tanpa pengulangan. Kemudian kalau ada tiga variabel yang terlibat, maka kita memerlukan ANOVA tiga arah, three way ANOVA. Contoh sederhana, kita sedang meneliti pengaruh fluida rumen terhadap produksi biogas. Kita memvariasikan itu yang satu dengan fluida rumen, yang satu dengan tanpa fluida rumen. Jadi ini variabelnya hanya fluida rumen, sehingga disebut dengan ANOVA satu arah, one way ANOVA. Kemudian kita variasikan satu variabel, yaitu yang satu dengan rumen, yang satu tanpa rumen. Diperoleh hasil sebagai berikut. Demikian. Kemudian pertanyaannya adalah, apa dengan hasil begini, apa kesimpulannya? Apakah produksi biogas pada yang ini dengan rumen itu lebih besar daripada yang tanpa rumen? Maka harus kita buktikan. Walaupun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa yang dengan rumen itu lebih tinggi daripada yang tanpa rumen. Tetapi dalam banyak kasus ketika ini berimpit, maka kita akan kesulitan menyimpulkan. Maka kita butuh topik penyelesaian yang namanya ANOVA satu arah, one way ANOVA. Contoh berikutnya, ini juga masih satu arah, pengaruh total solid terhadap produksi biogas. Jadi variabelnya hanya satu, yaitu pengaruh total padatan. Kemudian yang diamati adalah produksi biogas sebagai fungsi waktu cukup lama sampai 90 hari. Kemudian total solidnya TS divariasikan mulai dari 2,6, 4,6, 6,2, 7,4, 9,2, 12,3%. Kemudian kita ingin tahu apakah pengaruh total solid ini, variasi total solid ini berpengaruh nyata terhadap produksi biogas. Nanti kita kaji. Demikian. Dan suatu contoh, kita lihat grafik yang paling atas ini dengan yang di bawahnya ini sangat berimpit. Apa kesimpulan kita? Apakah pada TS 9,2 itu lebih tinggi daripada pada TS 7,4? Ini adalah TS 9,2, bawahnya adalah 7,4. Pertanyaannya, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa 9,2 lebih tinggi daripada 7,4? Ini berimpit sekali. Nah, maka dua ini pun perlu kita bandingkan dengan ANOVA satu arah, one way ANOVA. Apakah perbedaan dua TS ini berbeda signifikan? Demikian juga pada yang di bawah. Kita lihat pada yang paling bawah ini adalah TS 2,6%, paling bawah. Di atasnya ini adalah TS 4,6%.
kita lihat di sini juga berimbit. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling bawah ini, PS 2,6, produksinya juga paling rendah dibandingkan yang di atasnya? Ini juga berimbit. Maka untuk meyakinkan bahwa ini memang berbeda signifikan, maka kita harus cek, kita uji dengan yang namanya ANOVA satu arah. Jadi kita belum bisa menyimpulkan sebelum menguji dengan ANOVA satu arah kalau ini memang satu variabel yaitu total solid. Contoh yang lain, ini juga begini, ini juga masih satu arah, pengaruh nisbah food to microorganism rasio F2M terhadap produksi biogas. Ini kita variasikan F2M-nya, mulai dari yang ini adalah yang asli F2M0, FRN 17,6, 23,5, 35,2. Ini kita variasikan. Hasilnya demikian. Pertanyaannya adalah apakah fluida rumen pengaruh nisbah F2M itu berpengaruh nyata terhadap produksi biogas? Ini harus kita cek lagi kembali dengan ANOVA satu arah. Contoh yang lain. Ya, ini kita lihat ada dua variabel, kemudian ada pengulangan. Jadi suatu contoh adalah pengaruh waktu dan merek vitamin C terhadap hasil asam aerobot extrovert yang dianalisa. Ini waktunya divariasikan 0, 3, 7 hari, kemudian mereknya vitamin C divariasikan ada 3. Kemudian masing-masing penelitian diulangi 4 kali. Jadi ini disebut dengan analisa varian ANOVA 2 arah, bab 2 variabel, kemudian dengan pengulangan with replication, sebab masing-masing penelitian diulangi 4 kali. Jadi ANOVA 2 arah dengan pengulangan, atau nanti dalam Excel 2-way ANOVA with replication. Ya, ini contoh selanjutnya. Ini yang ANOVA 2 arah yang tanpa pengulangan. Jadi variabelnya ada 2, yaitu operatornya dan hari kerjanya. Kemudian yang dianalisa adalah hasil analisa operator tersebut. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh operator dan hari kerja terhadap produksi atau hasil analisa? Ini karena masing-masing tanpa ada pengulangan, maka disebut dengan ANOVA 2 arah tanpa pengulangan. Dalam Microsoft Excel disebut dengan 2-way ANOVA without replication. Ini contoh yang lain adalah ANOVA 3 arah. Jadi ada 3 variabel, yaitu pengaruh petugas, pengaruh katalis, dan waktu terhadap hasil produksi. Ini ada ANOVA 3 arah, namun demikian di Microsoft Excel belum tersedia metode analisis untuk ANOVA 3 arah, maka pada kali ini saya masih akan meninjau yang ANOVA 1 dan 2 arah. Kemudian sebagai contoh, langsung kita gunakan Excel yang telah kita pelajari. Jadi Excel setelah ada, yaitu ada fasilitas, kalau kita klik data, kemudian akan muncul menu data analisis. Ini yang kemudian banyak sekali, ada menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Dalamnya ada banyak hal, termasuk ini adalah ANOVA single factor 1 arah, ANOVA 2 factor with replication, ANOVA 2 faktor 2 variabel tanpa dengan pengulangan, ANOVA 2 factor without replication 2 variabel tanpa pengulangan. Ya, kita coba. Kali ini ada penelitian 1 variabel, yaitu pengaruh penyimpanan fluida rumen terhadap laju produksi biogas, Jadi fluida rumen, penyimpanan fluida rumen divariasikan 0 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Jadi fluida rumen dibagi 3. Yang satu tanpa disimpan langsung dipakai, satu lagi disimpan 3 bulan, satu lagi disimpan 6 bulan. Jadi ini termasuk satu variabel, yaitu pengaruh penyimpanan fluida rumen terhadap produksi biogas. Kemudian diamati selama 74 hari. Kita lihat pada penyimpanan
0 bulan atau langsung digunakan, hasilnya adalah 2497. Pada penyimpanan 3 bulan, 2397. Pada penyimpanan 6 bulan, hasilnya biogas 2368. Pertanyaannya, mana yang paling baik? Apakah ada beda signifikan dari tiga variabel, tiga waktu penyimpanan ini? Sepintas memang kita bisa melihat bahwa ini paling tinggi. Namun demikian akan kita buktikan apakah menurut ANOVA satu arah ini memang berbeda signifikan. Ini kalau kita lihat secara grafis, ini terlihat cukup berimbit walaupun angkanya memang berbeda. Untuk itu maka karena kita sulit menyimpulkan, maka kita harus menggunakan one way ANOVA atau ANOVA satu variabel atau ANOVA single factor. Baik, kita mulai. Kita bisa menggunakan e-data, kemudian data analisis kita klik. Kita punya ANOVA single factor, ini kita klik. Mengapa ANOVA single factor? Sebab kita hanya ada satu variabel, yaitu penyimpanan fluid argument. Ini kita klik, kemudian oke. Kemudian kita diminta input rentang range-nya data. Kita klik di sini, kemudian kita pilih data, kita blok semua sampai selesai. Sudah diblok semua, kita pencet enter. Oke. Kemudian pertanyaannya group by, jadi ini data dikelompokkan oleh kolom. Kolom untuk 0 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Kemudian label in first row, maksudnya adalah apakah pada baris pertama itu isinya label? Iya, sebab tadi kita lihat pada baris pertama isinya adalah 0, 3, dan 6 bulan. Alpha kita ambil saja 0,05, itu tingkat signifikansinya. Kemudian setelah itu hasil analisa, hasil perhitungan mau diletakkan di mana? Kita letakkan di output range, nanti kita pilih lokasi. Kita pilih lokasi, kita klik di sini. Misalkan saja gambarnya agak longgar, kita pilih misal di sini, kemudian kita enter. Oke, sudah selesai, kemudian tinggal kita klik OK. Sudah langsung ketemu. Kita lihat di sini. Ya, sudah muncul hasilnya. Ini hanya hitungan detik. Kalau kita menghitung manual bisa berjam-jam bahkan semalam. Baik, ini kita lihat datanya. Ini sumber variasi. Kita ingat kembali bahwa fungsi ANOVA adalah kita ingin melihat apakah variasi atau variasi data itu betul-betul akibat dari perlakuan. Jadi between group itu maksudnya adalah perlakuan. Jadi ini bisa kita ganti dengan waktu penyimpanan. Ya, maksudnya adalah nanti pertanyaannya apakah waktu penyimpanan itu berpengaruh nyata terhadap produksi biogas. Nah, setelah dapat data ini kemudian kita simpulkan bagaimana teknik menyimpulkan. Cukup kita lihat angka F kritis dan F ini F hitung dan F kritis. F hitung dan F kritis. Ya. Bila F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka kesimpulannya adalah tidak ada beda signifikan antar perlakuan, yaitu waktu penyimpanan. Jadi karena F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka waktu penyimpanan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi biogas. Dengan kata lain adalah disimpan 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, semua sama saja. Dan nanti kebalikannya, seandainya hasilnya F hitung itu lebih besar daripada F kritis, maka kesimpulannya adalah berbeda nyata. Jadi pengaruh variabel ada pengaruh nyata terhadap produksi biogas. Demikian teknik menyimpulkan, yaitu cukup kita melihat F hitung dan F kritis. Sekali lagi, bila F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka tidak ada beda signifikan. Bila F hitung lebih besar daripada F kritis, maka ada beda signifikan. Baik, selanjutnya kita lihat contoh untuk yang ANOVA 2 arah. Kita ingat ANOVA 2 arah berarti ada 2 variabel. Kita lihat di sini ada contoh.
dua variabel, yaitu variabelnya adalah jenis bahan bakar dan satu lagi adalah sistem rudal. Pertanyaannya, apakah sistem rudal dan jenis bahan bakar itu berpengaruh nyata terhadap laju pembakaran bahan bakar? Jadi jenis bahan bakarnya divariasikan B1, B2, B3, B4, kemudian sistem rudalnya divariasikan A1, A2, A3. Kemudian kita lihat tiap-tiap percobaan diulangi 2 kali, maka kita gunakan ANOVA 2 arah dengan pengulangan. Two-way ANOVA with replication. Baik, langsung kita coba saja. Kita klik data analisis. Kita pilih two-way ANOVA, ANOVA two factor with replication. Kita klik di sini, kemudian klik OK. Kemudian datanya kita klik di sini. Ya, ini kita klik saja. Oh, tadi datanya sudah gitu ya. Datanya tadi ini. Oke. Ya. Kemudian kita enter. Kemudian rows per sampel. Tiap sampel berapa baris, kita lihat ini 2, jadi kita isi dengan 2. Kemudian alpha kita ambil 0,05. Kemudian output ring mau di mana, kita pilih tempat saja yang dekat, misalkan saja di sini. Kita klik enter, kemudian cukup OK. Selesai, hanya hitungan detik sudah ketemu semua. Baik, kemudian kita cukup langsung melihat saja yang paling bawah sebagai hasil dari ANOVA-nya. Ya, ini kita lihat kembali lagi, fungsi ANOVA adalah melihat pengaruh perlakuan. Apakah pengaruh perlakuan menghasilkan pengaruh yang nyata terhadap hasil. Nah, di sini kita lihat sampel, ini kolom, ini boleh kita ganti. Tadi kolomnya itu adalah isinya sistem bahan bakar. Boleh saja kita ganti dengan sistem bahan bakar. Kemudian tadi sampel itu ya sama dengan baris, itu kita ganti dengan sistem rudal. Ya. Baik, kemudian sama dengan sebelumnya bagaimana menyimpulkan. Pertanyaan pertama, apakah sistem rudal berpengaruh nyata terhadap laju pembakaran bahan bakar? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah sistem bahan bakar juga berpengaruh nyata terhadap laju pembakaran bahan bakar? Maka untuk menyimpulkan dengan teknik yang sama bisa kita lihat F hitung dan F kritis. Kita lihat sistem rudal, kemudian F hitung sekian, F kritis sekian. Kita lihat lagi, jadi sistem rudal F hitung 5,8444, F kritis 3,88529. Kita ingat kesimpulannya, bila F hitung lebih besar daripada F kritis, maka kesimpulannya adalah ada beda signifikan, ada pengaruh signifikan. Dengan kata lain adalah sistem rudal berpengaruh nyata terhadap laju pembakaran. Dengan kata lain adalah dengan kita memvariasikan sistem rudal, maka laju pembakaran juga akan berbeda secara signifikan. Baik, selanjutnya kita lihat yang kedua, sistem bahan bakar. Kita lihat juga dengan melihat F hitung dan F kritis. F hitung ketemu 10,753, F kritis ketemu 3,49029. Kita lihat F hitung lebih tinggi daripada F kritis. Kesimpulannya adalah bahwa sistem bahan bakar juga berpengaruh nyata terhadap laju pembakaran. Jadi kita membuat variasi sistem bahan bakar akan berpengaruh nyata terhadap laju pembakaran bahan bakar. Nah, kemudian kalau ini dua variabel, ada faktor yang lain yang kita lihat, yaitu interaksi dua variabel. Interaksi variabel 1 dan variabel 2. Interaksi kita lihat apakah ada pengaruh nyata. Sama, kita lihat F hitung dan F kritis. Kita lihat di sini F hitung 2,97, 295, F kritis 2,99612. Jadi ini F hitung lebih kecil daripada F kritis, kesimpulan tidak ada pengaruh nyata. Jadi kesimpulannya adalah interaksi antara sistem rudal dan sistem bahan bakar itu
tidak berpengaruh nyata terhadap laju pembakaran bahan bakar. Ini contoh ANOVA dua arah, kemudian dengan pengulangan. Ya, ANOVA dua arah yaitu dua variabel dengan dua pengulangan masing-masing 2 kali. Baik, kita lihat contoh yang lain yang tanpa pengulangan, ya, tanpa pengulangan. Ini kita lihat ada dua variabel yaitu A, B, C, D, E, kemudian Selasa, Rabu, Kamis. Di sini ingin melihat apakah pengaruh operator dan hari kerja berpengaruh nyata terhadap hasil kerja yang diperoleh. Kemudian dilihat di sini masing-masing percobaan tidak ada pengulangan, maka kita gunakan two-way ANOVA atau ANOVA two factor without replication. Baik, kita lihat, kita klik data analysis, kita pilih ANOVA two factor without replication, kita klik, kemudian klik OK. Kita lihat input, kita input range-nya, kita klik di sini dulu, kemudian kita blok data yang diperoleh, ya, kita enter. Kemudian apakah pakai label? Ya, sebab ini baris pertama dan ini sudah label semua. Alpha 0,05, oke. Output range, hasil hitungan mau diletakkan di mana? Oke, kita klik di sini, kita pilih lokasi, misalnya saja di sini. Kita enter. Sudah, setelah itu kita klik OK. Baik, ini tidak ada tempat, kita klik yang, kita pilih yang lain lagi, tempat yang kosong. Misal di sini, oke, kita enter, kita klik OK. Ya, langsung ketemu. Baik, langsung kita lihat pada bagian bawah. Ya, ini kita lihat, ya, sumber variasi data. Ini barisnya, ini kolomnya. Ini bisa kita ganti sama dengan tadi. Barisnya itu adalah hari, kemudian kolomnya adalah operator. Jadi ini boleh kita ganti dengan hari kerja. Ini adalah operator. Ya, oke, sudah. Kemudian setelah itu kita bisa menyimpulkan apakah hari kerja berpengaruh nyata terhadap hasil kerja atau produktivitas. Apakah operator berpengaruh nyata terhadap produktivitas? Kita lihat hari kerja. F hitungnya 90,4762, F kritisnya 4,45. Jadi kita lihat di sini bahwa F hitung lebih besar daripada F kritis. Kesimpulannya adalah ada beda signifikan hari kerja terhadap hasil kerja. Dengan kata lain adalah hari kerja kita variasikan, maka akan berpengaruh nyata terhadap hasil kerja. Kemudian kita lihat faktor manusianya, yaitu operatornya. Apakah berpengaruh? Baik, F hitung ketemu 16,5486, F kritis ketemu 3,83785. Ini juga sama bahwa F itu lebih tinggi daripada F kritis. Kesimpulannya adalah berpengaruh nyata. Jadi kesimpulannya faktor manusia, faktor operator, kalau kita ganti-ganti, kita variasikan, berpengaruh nyata terhadap hasilnya. Demikian, jadi kita sudah belajar ANOVA, pengaruh perlakuan. Jadi sekali lagi, pengaruh perlakuan itu kita ingin tahu apakah perlakuan ini berpengaruh terhadap hasil. Apakah variasi data akibat dari betul-betul perlakuan atau hanya kesalahan internal yang namanya internal error. Maka ini kita buktikan dengan ANOVA. Kita sudah bisa menyimpulkan apakah pengaruh perlakuan berpengaruh nyata terhadap hasil. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Di lain waktu, tetap semangat, semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.